Sumber Kedung. Tempatnya ini mas, di JRS Jembatan Kedua mas. Kalau dulunya katanya ibu mertua saya. Di situ tempat main-mainnya anak-anak yang pakai udah pakai baju ya. Lanang lelaki main di situ mas. Main lompat-lompatan, cemplung-cemplung itu mas. Iya. Tapi habis itu ada seorang itu mas, ada di desa itu ada orang punya santet sangat mujarab dan sangat sakti gitu mas. Akhirnya sama masyarakat diikat terus langsung dicemplungin digubur hidup-hidup di sana mas. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum Mas Tosim Manur ya. Ya, waalaikumsalam. Nah, katanya Mas Tosim ini punya lahan sewa dan Ya, itu betul. angker ya Mas ya. Betul. Angkernya di situ karena ada kuburan orang yang punya santet. Betul. Gitu ya Mas ya. Itu awalnya bagaimana ceritanya Mas? Awalnya gini tuh mas, saya kan punya uang sebesar 1 juta. Terus teman saya datang yang namanya Adi Winarno. Sim, saya minta tolong saya pinjam uangnya gitu. Terus saya bilang enggak punya uang saya Win. Ada, saya punya uang 1 juta. Tapi saya cuma mau membeli beras mas buat keluarga saya gitu. Oh gitu. Terus Win itu bilang gini, Sim saya buat anak sekolah saya Sim. Beras saya juga habis, saya pinjam aja Sim 500.000. Saya bilang sama istri saya, Dek gimana? Ini Win mau pinjam 500.000, janjinya dua hari. Jangan ya, uang itu buat beras dan buat kiriman anak yang di pondok bilang gitu. Jadi saya bingung. Iya. Aduh gimana? Sedangkan teman saya sendiri, teman dekat saya itu mas, Adi Winarno itu ya. Berasnya ndak ada, terus mau nyekolahkan anaknya ndak punya uang. Terus saya bilang gimana istri saya, Dek ini aja wis, 500 buat sampean, yang 500 buat Uin. Saya bilang gitu. Kurang ya, terus dapat dari mana nanti kirim anak yang di pondok? Kata istri saya. Iya. Jangan khawatir, pasti ada rezeki lagi nanti. Terus Mas Adinya seakan-akan berterima kasih mas. Tangan saya sampai dicium mas. Karena dia sangat tidak punya uang dan berasnya juga tidak ada mas. Habis itu Winnya Adi Winarno-nya janjinya cuma 2 hari. Habis 2 hari saya datang buat nagih. Win ada uang saya. Le, uangnya tidak ada le. Terus saya cari kolian di situ-situ tidak ada le. Gini aja wis le. Lahan saya seluas 1 hektar itu garap sampean. Berapa aja le? Bilang gituin. Oh dengan imbalan disuruh garap Lahannya. Iya. Terus survei Uwin, terus istrinya Uwin, nama istri saya, survei lahan. Iya. Berupa alas mas, alas. Berupa Pering bambu, terus pohon-pohonan yang enggak terawat wis. Saya survei, ada sumbernya itu mas. Yang namanya dulu Sumber Kedung. Sumber Kedung. Iya. Saya survei sama istri saya lewat kali kecil-kecil kan ada di tengah mas. Saya survei, istri saya bilang, Cak ndak usah, saya takut di sini katanya. Wes Bayu sewa aja ndak apa-apa berapa aja. Bilang gitu Mas Uwinnya. Saya kalau nyaur utang Bayu ndak kuat. Wes lahan saya ini sewan berapa aja. Lahan itu sudah terawat apa tidak? Ndak terawat, berupa alas, full alas. Nggak terawat ya. Saya lihat di tengah-tengah ada ular hijau itu mas, yang kepalanya agak merah. Terus saya bilang deh itu dia ada ularnya. Terus Cak gagal aja nyewa sini. Siapa yang bilangnya? Istri saya takut. Oh enggak mau ya? Enggak mau. Tapi gimana lagi uang dipinjam Uwin kalau enggak disewa enggak kembali mas. Oh iya. Janjinya 1 tahun atau 5 bulan. Dapat dari mana saya uang? Terus begitu mas. Saya tengah malam datang ke tempat gedung itu mas. Saya wirid-wiritan menghadap ke barat. Seakan-akan tepat di sumber itu mas. Ada sosok rambutnya panjang gini mas, panjang. Saya merinding, ya Allah, benar berarti kata nenek. Tempat ini amat angker.
Terus jam 11 malam saya pulang. Terus saya tanya, Cak dari mana? Saya dari lokasi deh. Sampai Cak kayak orang tidak punya lahan. Wes lahan saya sewakan. Jangan deh, lahan itu sangat luas gitu. Kata embuk, Cak, lahan itu angker. Dulunya itu seorang lelaki punya santet dibunuh di sana, Cak. Kenapa dibunuh? Ya santet, Mas. Ya santet. Dan tepatnya di apa? Barungan Pereng itu, Mas. Apa namanya, Mas? Di tempat tumbuh-tumbuhan pereng bambu itu, Mas. Ini petong itu. Habis itu setelah buat segel, ya kan ada segelnya kalau di menyewa lahan, Mas. Saya datang mulai desa, akad segelnya 1 juta mau Win 1 tahun. Jadi 10 tahun. Saya bilang gitu sama Win, ini jadinya 10 juta Win. Terus yang 9 juta gimana? Le, jangan sampai jangan ngomong yang 9 juta. Sampai garap dulu lahan saya, Le. Gitu Win. Senang saya, Mas. Luas, sangat luas. Habis itu tiap hari, tiap sore saya sama istri saya di sana, Mas. Dirawat. Saya enggak mampu, Mas. Jadi besok sepeda jual 1, sudah trail, sudah bodong, Mas ya. Laku 200.000, sudah bodong, Mas. Saya jual untuk menyuruh buru tukang babat alas itu, Mas. Orang 4, 1 hari, Mas. 200.000. 1 hari. 200.000. Habis nyewa orang buat itu, buat babat alas itu, Mas. Iya. Tapi enggak selesai 1 hari, Mas. 1 bulan. Enggak selesai. Dari saking lembatnya mungkin. Iya, lebat sama cuacanya, Mas. Tempat-tempatnya sangat angker, Mas. Yang namanya Said, Mas, datang ke lokasi. Wes bos, saya enggak berani. Di situ tadi ada ular, bos. Besar, bos. Ada Said. Saya cugil tuh, Mas. Tukang buru tuh, Mas. Terus gimana, Mas? Saya minta tolong selesaikan lahan saya. Mas Said bilang. Terus gimana, Mas, masalah gajian? Mas, masalah gajian sampai saya tambahin 5.000 rupiah per hari. Per hari 5.000 rupiah. Ternyata Said mau. Ya udah, Cak, enggak apa-apa. Saya jual sepeda satunya. Akhirnya saya enggak punya sepeda sama sekali, Mas. Mau ke lahan saya jalan kaki, Mas. Jangan, Mas, wah. Terus keadaan kepepet, Mas, mau nyewa lahan tapi uang enggak ada. Mas bilang, Le, saya 1 minggu lagi minta uang 500.000, Le. Uangnya yang Winarno wis enggak ada, Mas. Enggak ada. Sudah habis. Habis yang 500. Aduh, Win, lahan sampean belum selesai, Win. Itu saya belum nanam, Win. Terus uang saya juga habis, Win. Gini aja, Win. Uang saya kembalikan semua. Lahan sampean ambil lagi, Win. Saya enggak jadi nyewa. Lahan sampean itu loh, Win, sangat angker amat, Win. Mas Win bilang, iya, Le. Wah, anak saya dulu ke sana, Le. Kesurupan, Le. Katanya Win. Anaknya Win ya? Anak Win. Lu kok bisa kesurupan, Tretan? Saya bilang gitu, mau Win. Di situ, Le. Katanya ibu saya, Le. Ada ular agak besar juga, Le. Terus ada kayak bebek lombel itu, Le. Bebek gombel. Di sumber itu, tepatnya di mana, Win? Saya bilang gitu. Di situ, Le. Ada air yang ngelembuk itu, Mas ya. Yang nyumber gitu. Nyumber itu, Mas. Saya bilang, Win, aku enggak bilang pertama sama Win kalau tempat itu angker, Win. Mas, gimana lagi, Le? Maaf ya, Le. Soalnya saya mau nyaur utang enggak kuat, Mas, sampean yang 500.000. Terpaksa saya sewakan, Le. Memang gitu, Win. Terus saya pertahankan, Mas, lahan itu. Alhamdulillah selama berjalan 1 minggu bersih-bersih lahan. Said yang namanya Said tukang bersih-bersih itu, Mas, enggak mau, sakit orangnya, Mas. Oh, sakit. Katanya saya datang sama Said, datang gimana saya enggak masuk. Syukurannya, bos, saya enggak bisa lanjut kerja di lahan sampean. Dan lahan sampean angker, bos. Saya enggak mau kerja di situ lagi. Itu kan kerja siang itu kan, Mas. Siang. Masa ada juga. Angker, Mas, angker. Terkadang ada yang ada bau kembang kenanga itu, Mas. Di sumber itu, Mas. Sumber apa tadi namanya? Sumber Kedung. Sumber Kedung. Tempatnya ini, Mas, DJRS jembatan kedua, Mas. Iya. Dulu kenapa kok dinamakan Sumber Kedung gitu? Kalau dulunya katanya ibu mertua saya
Di situ tempat main-mainnya anak-anak yang pakai nggak pakai baju ya. Lanang lelaki main di situ mas. Main lompat-lompatan, cemplung-cemplung itu mas. Iya, iya. Tapi habis itu ada seorang itu mas, ada di desa itu ada orang punya santet sangat mujarab dan sangat sakti gitu mas. Akhirnya sama masyarakat diikat terus langsung dicemplungin digubur hidup-hidup di sana mas. Digubur Hidup-hidup sampai mati di sana sih mas. Saya tidak percaya pertama mas. Saya ajak paman saya mau bersihkan bambu itu mas ya. Yang tempatnya di tempat yang dibunuh yang punya santet mas. Saya ambil beli bensin 1 drum sekian mas. Saya lempar ke bambu itu mas. Terus saya bakar mas ya. Itu tidak mati mas. Habis itu saya bawa ban mobil yang besar, saya taruh di bawahnya, terus saya bakar. Emang hidup bannya mas. Tapi bambunya tidak pernah mati, sampai sekarang tidak mati. Hidup terus itu mas, yang nambah bambu. Saya potong-potong ya, cepat besar sekarang. Sekarang seperti alas lagi. Terus kemarin saya survei sama istri saya. Dia ayo ke lokasi, survei lokasi. Alhamdulillah kalau abad saya sekarang udah bisa besar. Sudah besar. Saya survei ke lokasi, jangan disewakan lahan ini. Enggak wede, lahan ini buat anak saya. Andai kata lahan ini mau dijual, siapa tahu kita bisa ambil lebang di BRI. Saya bilang gitu mas ya. Siapa tahu dijual murah-murah kata gue. Pas itu saya bilang, gimana cak kalau sumber ini dibuat wisata? Udah, jangan terlalu tinggi menghayal lah. Iya. Nggak pantas ya bilang gitu. Kadang kita sudah ada dek. Mau dapat dari mana buat wisata pemandian? Itu saya. Siapa tahu ya. Kalau lahan ini kita jadi milik sampean lah. Kalau Adi Winarno mau jual deh saya beli. Airnya itu bening amat mas. Oh bening. Bening amat. Nggak pernah asam. Tetap saya kalau ke sana pak ya. Malam-malam Jumat saya antarkan apa? Pesajian mas ya. Sesajen di sumber itu seakan-akan tengah malam itu mas ada yang berisi baunya, ada yang harum Tengah malam ya. ternyata bambunya bau kayak bambu bangkai gitu mas. Kata mertua saya jangan malam-malam kalau ke sana. Yang namanya Pak Salim dulunya hilang di situ, angker mas, amat angker kok. Tapi alhamdulillah sekarang lahan itu mulai Ustaz tak kasih minyan mas ya. Saya bilang gitu. Itu. Ya tawasul sama kanjeng Nabi. Terus saya baca gini, yang menghuni tempat sini saya tidak ada niat untuk mengganggu tempat sampean. Saya bilang gitu mas. Sebelum bakar minyan tuh ya. Saya cuma mau numpang rezeki buat keluarga saya. Saya bakar wis Al-Fatihah. Saya bilang gitu mas. Habis itu mas itu saya bilang, Cak, sampean tidak lihat tadi Cak di depan sampean. Ada apa deh? Ada seorang lidahnya ke bawah gitu mas. Katanya istri saya, masa deh iya Cak, tadi saya lihat tepat di depannya sumber itu mas. Saya takut mas. Terus dek jangan bilang gitu, ayo kita pulang. Jam berapa ya? Jam hampir maghrib mas. Hampir maghrib. Matahari sudah tenggelam itu ya. Hampir mau tenggelam. Tuh, istri saya terus bilang, terus jangan sana lagi sampean wis. Mending kalau sampai tidak kuat, cuman kan tidak apa-apa. Terus dia pertahankan lahan itu. Seangker apapun lahan itu, ayo kita pertahankan. Siapa tahu lahan itu membawa barokah deh, dan semua hasil taninya barokah buat keluarga saya. Ya sampai lepas ya tidak apa-apa, ngomong gitu istri saya. Sampai sekarang alhamdulillah mas, tapi tetap angker. Lahan itu terus angker. Di sumber kedung tidak ada penghuninya, tidak ada orang yang mandi. Angker apanya mas. Takut apa gimana itu? Takut mas, saya tiap ke lokasi, tiap ke sumber kedung, saya takut. Berinding semua mas, bulu gini semua. Tadi itu yang namanya siapa ya? Siapa tadi itu? Namanya Pak Salim. Yang namanya Pak Salim itu dulunya pernah diumpetin di sana mas. Itu awal mula bagaimana itu? Mas? Awal mula itu Pak Salim itu kayak ditempel setan itu mas. Temparan setan itu. Murah-murah hilang Pak Salim. Murah-murah ada di situ, murah-murah ada di kedung gitu mas. Saya yang cari Pak Salim itu. Tepatnya hilang di situ, hilang di sumber kedung itu.
Memang sosok yang terkenal sering muncul di sana itu sosok apa, Mas? Sosok Wewek Gombel itu Kalau yang Wewek Gombel itu cara mengganggunya gimana? seakan-akan murmur ada di depan mata gitu, Mas. Nampak gitu. Kalau yang kayak apa? Pocong ada. Terus ada yang ibu-ibu kata apa? Ibu kata Sundel bolong. sundel bolong ya gitu. Ada sundel bolong. Ada gitu. Rambutnya panjang. Terus terkadang mau datang katanya istri saya, Cak, saya melihat seorang wanita rambut panjang, Cak, baju putih, moro-moro ngilang di sumber itu, Cak. Caranya istri saya, wih, sampai jangan terlalu noleh-noleh, baunya sedap ya, enggak enak, harum, ayo pulang, gitu istri saya, takutan. Selama Mas garap tanah itu, Mas apa keluarga Mas apa siapa nggak pernah ada yang surupan tak? Pernah anak saya panasan, saya ajak ke sana main-main di kali itu. Terus anak saya bilang, Pak, saya tadi nginjak apa di sini? Wes dong, jangan terlalu ke utara, takut ada paku, ada apa gitu, Mas. Iya. Pak, gitu. Terus anak saya pulangnya itu panas dingin. Saya periksa ke dokter, katanya ini namanya dokter tipes, padahal nggak makan apa-apa. Saya datang ke Pak Dukun atau Pak Yai, katanya kena rapat gitu, Mas. Aduh, berarti dokter sama dukun itu sama-sama tidak tahu gitu, Mas. Terus saya datang ke rumah Pak Yai saya, ternyata Sim, anak sampean tadi dibawa kemana? Mandi di sumber kedung, Pak Yai. Wes Sim, anak sampean tidak kuat, terlalu kecil. Anak sampean terlalu kecil. Umur berapa itu? Umur 7 tahun. 7 tahun, tidak kuat, Mas. Kalau anak kecil dibawa tempat angker, mungkin sering digoda sama yang gitu, Mas. Awalnya gimana ketika ke ladangnya Mas ini? Waktu itu mau panen lombok, Mas, hasilnya lombok, panen lombok, Mas. Anak saya yang kecil mau ikut, Pak, saya mau ikut, saya mau mandi di kali gitu. Dia ajak mesti saya. Anak saya mandi, terus saya mesti saya panen lombok. Iya dapat 5 kilo, 9 kilo gitu, Mas, buat kiriman ya ada di pondok gitu, Mas. Terus habis itu anak saya yang kecil, Pak, saya mau mandi. Jangan deh, itu sama istri saya. Gak apa-apa aja mandi di situ. Ternyata anak saya terus ngalor, terus ke utara, Mas, ke tempat yang agak angker. Itu, Mas, menginjak suatu yang agak lembut katanya di tanah. Tanya anak saya, terus pulangnya sakit, Mas, panas. Menginjak agak lembut. Iya mungkin. Di air apa gitu? Di air itu. Terus pulangnya nyampe rumah panas anak saya, Mas. Panas dingin itu, Mas. Tidak ngaji, tidak sekolah selama 2 hari. Tapi sekarang, alhamdulillah, boleh agak tidak terlalu angker amat, Mas. Ya Mas, terima kasih Mas sudah hadir dan menceritakan kami suara horor. Iya, Mas, terima kasih. Enggak dulu, Mas. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.